Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, di sini saya dengan Muhammad Aidil dengan NPM 233510373. Di sini saya akan menunaikan tugas dari praktikum jaringan komputer yang mana eh, itu tutorial menggunakan WERSAK. Nah, untuk menggunakan WERSAK, teman-teman perlu menginstal terlebih dahulu. Nah, karena di sini saya sudah menginstal, kita langsung buka aplikasi WERSAK-nya. Nah, untuk informasi pertama, WERSAK ini itu ialah aplikasi ya bisa menggunakan merupakan protokol jaringan untuk bisa melihat, merekam atau melihat lalu lintas data dari suatu jaringan, baik itu dari komputer ataupun laptop, dan dari suatu jaringan seperti kita menggunakan WiFi atau jaringan data. Nah, untuk informasi juga untuk teman-teman misalnya menggunakan komputer atau PC baik itu dari lab atau manapun itu, hindarin untuk login aplikasi apapun itu, baik itu FB ataupun Instagram, yang jika dia tidak memiliki secure, nah itu nanti dia bisa melihat user dan password kita. Nanti kita akan coba di sini. Nah, di sini untuk tampilan awal dari aplikasi WERSAK, nah seperti ini. Di sini ada beberapa pilihan interface, ada WiFi, Ethernet 3, Capture for Loopback, ada local area. Nah, di sini kita bisa memilih yang kita gunakan. Nah, di sini juga ada fitur-fitur. Yang fitur ini itu star capturing. Dia akan memulai ketika kita memilih interface-nya, dia akan memulai melihat lintasan datanya. Nah, di sini untuk stop capturingnya. Nah, di sini ada capture, ada view, ada go, ada analysis. Nah, capture ini kita bisa memilih yang lain. Misalnya kita memilih lokal, yang pertama kita memilih Ethernet 3. Kita memilih Ethernet 3 misalnya, kita run. Nah, kita pengen mengganti Ethernet 3 ini menjadi WiFi. Nah, kita tinggal menggunakan capture. Oh, ini kita stop dulu. Nah, kita menggunakan capture optional. Nah, kita tinggal ganti WiFi. Start. Continue. Nah, dia akan mengalih ke capturingnya WiFi. Nah, karena kita ulang kembali. Nah, di sini saya akan mencoba pada jaringan datanya itu WiFi, karena di sini saya menggunakan WiFi. Jadi sini kita klik start saja. Nah, di sini kita akan dilihat ada 6. Itu pertama ada time, nomor ini itu berapa kali dia melakukan displaynya. Ini time, ini ada search, ini misalnya waktunya. Ini search, bagian mencarinya. Ini destination. Nah, ini protokolnya, dia menggunakan apa? TCP kah, DNS, IPv4 atau IPv6. Nah, ini panjangnya, lengthnya berapa panjang. Nah, ini infonya, apa aja info yang dapat sini. Nah, sebagai contoh, karena WERSAK ini tuh dia bisa merekam atau melihat lalu lintas dari jaringan ini, kita bisa melihat sini atau kita lakukan
CMD. Nah, untuk simpelnya aja. Nah, di sini kita tinggal tekan ns lookup. Sini saya mau coba cari informasi dari kampus saya sendiri, untuk uir.ic.id. Nah, ini nama servernya, ini addressnya. Nah, ini contoh ininya, bisa kita lihat di sini. Dia tanpa kita stop, dia akan terus menampilkan lalu lintas dari jaringan data tersebut. Nah, untuk selanjutnya ini kita ping saja, ping uir c. Nah, itu ada pada alamat IP-nya itu udah 104.26.11.4. Nah, dia jalan reply. Kalau dia tidak jalan, outputnya dia tidak akan reply. Kita bisa lihat sini ada, kita gini kan, kita lihat pada 104. Dua byte. Wah, ini sudah bilang masuk. Untuk kita tinggal lihat sini aja, uir c id. Nah, bisa dilihat sini sudah jalan. Kita tinggal lihat pada websitenya. Nah, di sini itu ada dapat fitur filter. Filter ini dia bisa menampilkan apa saja yang kita ketikkan. Contohnya dia memfilter. Nah, di sini protokolnya terdapat banyak sekali protokol. Ada TCP, UDP. Nah, kita tinggal ketikin apa saja yang pengen kita ini. Misalnya TCP. Nah, dia akan tertampil cuman bagian protokol yang TCP saja. Nah, bagian lainnya contohnya HTTP. Nah, dia akan tertampil HTTP saja. Selanjutnya mau DNS. Nah, di bagian DNS saja yang tertampil. Nah, selanjutnya seperti saya bilang tadi, dia bisa WhatsApp ini dia bisa melihat lalu lintas jaringan. Seperti contohnya kita login dan kita tidak pada fitur loginnya dia tidak memiliki fitur keamanan. Nah, situ yang memiliki router admin yang memiliki router itu bisa melihat apa saja dari jaringan tersebut yang dilakukan. Contohnya seperti seseorang login, si admin bisa melihat user dan passwordnya. Contohnya seperti ini. Kita kembali seperti ini. Sini kita HTTP login. Nah, kita menggunakan ini saja. Nah, di sini karena dia tidak memiliki keamanan, no secure. Jadi ketika kita login, nah itu admin mempunyai peluang untuk melihat username sama passwordnya. Nah, contohnya kita masukkan username itu ideal. Nah, untuk password kita memiliki privasi masing-masing. Tentu tidak ada yang mau melihat password kita. Nah, di sini saya akan memberikan password. Nah, kita login. Nah, di sini sudah berhasil login. Nah, kita kembali pada websitenya. Kita stop. Karena kita tadi menggunakan HTTP. Nah, di sini di HTTP ini dia terdapat
user info, yang mana kita klik. Nah, dia akan tertampil menu seperti ini, dan dia akan kita bisa melihat user dan password seseorang tersebut dari HTML from URL encoded. Tinggal kita buka, maka username sama password dari seseorang tersebut dapat dilihat dari sini. Nah, sehingga privasi seorang tersebut atau login dari seorang tersebut bisa ketahuan dari sini. Jadi ketika teman-teman menggunakan PC atau komputer baik itu di lab ataupun dimanapun yang sudah terkonek pada router dari admin, maka jangan sembarangan untuk login, karena si admin bisa melihat jika adminnya tidak berpikir positif atau yang lainnya, maka bisa disalahgunakan. Nah, mungkin itulah salah satu fungsi dari WhatsApp. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dari penyampaian maupun bahasa saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.